ولا تمس المسلمين من كل ذنب فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pertama-tama memuji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu, khatib berpesan pada diri pribadi, kemudian juga pada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar atau memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menciptakan, mewujudkan apa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Tamu-tamu Allah yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bahwa takwa adalah menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi semua perkara yang diharamkan. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Wa man yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat. Berarti takwa adalah sebab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan di dunia dan akhirat, dan juga sebab diperolehnya rizki, dan juga sebab diraihnya derajat yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat
adalah sebab terhalangnya seseorang untuk memperoleh jalan keluar, terhalangnya memperoleh rezeki, dan juga terhalangnya memperoleh derajat tinggi di dunia dan akhirat. Kemudian Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lainnya meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Innar rajula la yuhram rizqa bidzanbi yusibu." Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rizki sebab dosa yang dilakukannya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan dosa akan menyebabkan seseorang terhalang dari berbagai macam nikmat di dunia, seperti kesehatan, kemudian harta yang kurang, atau mungkin hilangnya berkah dari hartanya, atau menyebabkan seseorang dikalahkan dan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dan terkadang seseorang melakukan sebuah dosa, maka jatuhlah kedudukan dan martabatnya dari hati banyak orang, atau menyebabkan ia lupa terhadap ilmunya. Oleh karena itu, sebagian orang berkata, sungguh aku mengetahui siksa dan balasan atas dosaku dari perubahan keadaanku dan kawan-kawan yang menjauhiku. Tamu-tamu Allah yang berbahagia. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Berarti tawakal atau berserah diri adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan. Karena Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat dan juga mudarat. Tidak ada yang mengenakan bahaya dan memberikan manfaat secara hakiki kecuali hanya Allah Ta'ala. Apabila seorang hamba telah meyakini hal itu dan memantapkan hatinya terhadapnya serta selalu mengingatnya, maka dia akan mengandalkan Allah atas satu-satunya yang menjadi sandarannya adalah Allah, dan berserah diri kepadanya dalam urusan rezeki dan segala urusan yang lain, serta akan menjauhi kecenderungan berbuat maksiat, terutama ketika berada dalam kesusahan atau kesulitan. Maka dalam hal ini Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khisaban wa taruju bitanan." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Jamaah rahmatullah. Tawakal tidaklah bertentangan dengan melakukan sebab, ikhtiar dan usaha. Dalam Sahih Ibnu Hibban diceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, apakah aku melepas atau tidak mengikat untaku dan bertawakal kepada Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda atau mengatakan kepadanya, iqilha wa tawakkal, ikatlah dan bertawakallah kepada Allah. Jadi inti dari tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepada Allah, disertai melakukan sebab, usaha dan ikhtiar. Maka bekerjalah secara lahiriah dan bertawakallah kepada Allah secara batiniah. Seorang hamba meskipun bekerja, ia tidaklah mengandalkan pekerjaannya, akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, ia hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Jamaah Jumat rahmatullah, Imam Al-Ghazali mendefinisikan tawakal sebagai penyandaran diri kepada Allah Ta'ala, sebagai satu-satunya al-wakil atau tempat bersandar di dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya saat menghadapi kesulitan, teguh hati ketika ditimpa kepada Allah Ta'ala, dan menafikan segala sesuatu selainnya. Allah menjelaskan dalam surat Ibrahim ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah faqad hadana subulana wa la nasbiruna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun.
Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Allah telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya pada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.